الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى عائشة ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حضرته شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pengajiannya tentang Torekoh, kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jilani Sirrul Asrar. Fal ilmu zahiru lahusna asrafannan wa kadza ilmul batin lahusna asrafannan faqussima bainal awami wal khufasi wa akhassil khufasi ala qadril istidad. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Al awwalu zahirus syari'ati minal amri wan nahyi wa sahil ahkam. Al-thaniyu batinus syari'ati wa yusamma ilmun tariqah. Al-thalisu batinut tariqati wa yusamma ilmul ma'rifah. Ar-rabi'u abdunul bawatin wa yusamma ilmul haqiqah. Wala budda min husuliha kulliha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-syari'atu sajaratun wat tariqatu awsaluha. Wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu asmaruha. Wal Qur'anu jami'un bi jami'iha bid-dilalati wal isarati tafsiran wa ta'wila. Qala sahibul jama' majma'i rahimahullahu ta'ala at-tafsiru lil awam wa ta'wilu lil khawas li annahumul ulama'ur rasikhun wa ma'na rusukhi tsabatu wal istiqraru wal istihkamu fil ilmi kasajaratin nakhli asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama'i wa hadzal rusukhu natijatul kalimatit thayyibatil mazru'ati fi lubbil qalbi ba'da tasfiyati. Ilmu zahir itu jumlahnya ada 12 macam, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ilmu zahir, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jumlahnya ada 12 macam. Begitu pula wa kadza ilmul batin. Begitu pula ilmul batin. Kata kata Syekh Abdul Qadir Jilani sama, yaitu ada 12 macam. Fannan. Kemudian faqussima bainal awami wal khawasi wa akhassil khawasi ala qadril istidad. Dua-duanya ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu batin berarti ilmu bahasa hati, bahasa ilmu hati. Ilmu batin ya ilmu hati, ruh, jiwa, masuk batin. Ilmu zahir ada 12 macam, ilmu batin ada 12 macam. Dua-duanya dibagi di antara ilmu batin dan ilmu zahir dibagi di antaranya bainal awam, artinya disampaikan terhadap orang-orang umum. Orang-orang yang umum itu orang-orang yang bodoh.
wal khawasi dan orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa. Wa akhossil khawasi dan orang yang paling istimewa. Jadi ada dibagi tiga. Ilmu zahir dan ilmu batin itu dibagi menjadi tiga bagian, tiga golongan. Satu yaitu terhadap orang-orang awam. Kedua orang istimewa. Ketiga orang yang paling istimewa. Ala qadril istiqdadi. Semua itu dihitung ataupun disiapkan masing-masing tergantung golongannya, tergantung kemampuan golongan masing-masing itu dari awam, khawas, akhos. Tentunya orang awam pun tidak bisa seperti orang khawas. Orang khawas pun tidak bisa seperti orang yang lebih istimewa. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'. Jadi contohnya kalau orang awam umpama mampunya cuma melaksanakan sholat 5 waktu, terus menjalankan yang lain-lainnya, itu tentu belum mampu melaksanakan yang berbagai macam-macam sholat, yang macam-macam, barangkali melaksanakan sholat duha sampai 12, sholat hajat 12, sholat witir 11, barangkali sholat mutlak yang gak ada hitungannya, terus sholat-sholat yang lain banyak. Dan khawas bisa melaksanakan banyak ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang untuk menyempurnakan itu. Kemudian orang yang paling istimewa, ada ibadah-ibadah yang tertentu yang tentunya orang istimewa tidak tersampai melaksanakannya, kecuali orang-orang yang lebih istimewa. Siapakah orang yang lebih istimewa itu? Tentu para nabi, para rasul. Orang-orang istimewa siapa? Ya, para wali, para sahabat, para sholihin, dan seterusnya. Imam-imam itu orang-orang istimewa. Jadi semua itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau belum ahlinya atau bukan ahlinya terus menggunakan, ya tentu tidak bisa. Walaupun nanti barangkali kalau dipelajari lama-lama, kalau ada bimbingnya ya lama-lama bisa. Tapi dengan syarat disesuaikan dengan aturan-aturan dari ilmu syariat dan ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir berarti syariat, ilmu batin berarti yaitu tarekat, ma'rifat, hakikat. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Ilmu-ilmu tersebut yang jumlahnya dari ilmu zahir ada 12, saya contohkan ini. Ilmu batin pun ada 12, itu diringkas menjadi 4. Diringkas menjadi 4 macam. Pertama, al-awwalu zahirus syariat. Pertama, yang 12 dari ilmu zahir, 12 dari ilmu batin, terus diringkas jadi 4. Jadi 4 bagian atau 4 macam. Pertama, zahirus syariati minal amri wan nahyi wa sairil ahkam. Itu zahirnya syariat tentu menjalankan
perintah-perintahnya, perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu syariat. Dan kemudian hukum-hukum, berbagai macam hukum haram, halal, makruh, sunnah, sunnah, itu termasuk syariat. Yang kedua, asani batinus syariati. Yang kedua, pertama zahirus syariah. Yang kedua, batinus syariah. Kedua dinamakan batine syariat. Jadi syariat itu zahir, batine syariat itu torekoh. Wa yusamma ilmu torekoh. Batinus syariati wa yusamma ilmu torekoh. Batine syariat dan dinamakan, batine syariat itu dinamakan ilmu torekoh. Orang kalau sudah menjalankan syariat dengan baik, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, hukum-hukumnya pun kita pegang dan kita jalankan. Itu nanti menjadi batinnya syariat, namanya thariqah. Harus kita paham. Orang kalau sudah berjalan syariatnya, makanya jangan sampai kita tinggalkan syariat itu, terus selalu bergandengan. Karena kalau kita tinggalkan syariat, ya mana mungkin kita bisa menjalankan thariqah. Nah batinnya, kalau batinnya syariat berarti sudah mata syariatnya, tidak separuh-separuh, tidak hanya cuma menjalankan biasa-biasa atau menggugurkan kewajiban saja. Artinya perintah Allah benar-benar dilaksanakan, larangan Allah pun benar-benar dijauhkan, dan hukum-hukum semua itu yang sudah jadi hukum kita jalani. Nah nanti tumbuh menjadi batinnya syariat itu, namanya thariqah, jadi jalan. Jadi kalau sudah kita jalani larangan, perintah, hukum-hukum sepegang kita jalani, itu nanti syariat ini jadi jalan. Namanya jadi jalan. Ini Dawi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sirrul Asrar, ini karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan banyak karangan Syekh Abdul Qadir Jilani itu, ada kitab karya Syekh Abdul Qadir Jilani ada 37 sekitar 37-an. Kitab-kitab tafsirnya juga ada, tafsir Qur'annya, tafsir Kabir namanya. Banyak. Az-zalisu batinut thariqati. Yang ketiga yaitu batinut thariqah. Tadi syariat kalau kita sudah bisa menjalankannya, bisa menjaga, bisa menjauhi apa yang dilarang, dan bisa memahami hukum-hukumnya, itu tadi jadi batinnya syariat, namanya thariqah. Nah sekarang ketiga itu batinnya thariqah, batinut thariqah. Yang ketiga itu namanya batin. Wa yusamma ilmul ma'rifah atau ilmal ma'rifah. Dinamakan batinnya thariqah ini dinamakan ilmu ma'rifah. Karena syariatnya benar-benar tadi sudah matang, sudah benar-benar dijalani dan dijaga
otomatis kalau dijalani dan dijaga itu namanya istiqomah. Kita bisa dengan istiqomah menjalankan, menjauhi larangan dengan istiqomah, memahami hukum-hukum, terus hukum ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini sunnah. Nah, itu kita memahami dan kita jalani dengan istiqomah. Nah, itu nanti namanya sudah jadi batin, sudah matang. Kalau udah batin namanya matang. Itu berarti jalan. Nah, batinnya toriko. Sekarang batinnya toriko itu lebih dalam berarti. Punya batinnya toriko itu dinamakan ilmu ma'rifah, kata sahabatnya. Ilmu ma'rifat. Jadi tahu. Nanti kita jalani syariat ini yang benar, yang matang, jadi kerasa manisnya kita menjalankan syariat itu nanti menjadi batinul thariqah. Nah, batinul thariqah ini dalamnya thariqah, karena sudah makin tinggi. Kalau kita istiqomah itu benar-benar tanpa rasa dorongan, tanpa rasa paksaan, tapi dengan senang ataupun melaksanakannya dengan merasakan gembira, lega, dan merasakan nikmat, itu menjadi ma'rifat. Paham betul? Ilmu tuh urut-urutnya begitu kan? Menjadi ma'rifat. Nah, ma'rifat yang keempat, ar-rabi'u abtonul bawatin wa yusamma ilmal haqiqah. Yang keempat ini namanya ilmu batin. Yang keempat namanya ilmu paling batin, paling dalam, paling jero batinnya itu. Jadi tadi batinnya thariqah dinamakan ma'rifat. Nah, sekarang paling tinggi batinnya sudah mendalam. Sudah tidak ada rasa malas, rasa dorongan, rasa karena ini kewajiban dari Allah. Enggak mikirin situ. Bukan masalah ini jadi kewajiban, tapi karena sangat menjalankan kewajiban ini, sangat cinta dan senang dan nikmat. Enggak terasa, bukan lagi kita karena wajib, tapi karena saking senangnya sudah menyentuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dinamakan hakikat. Nah, jadi kalau urut awal itu keterangan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi yang sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini berarti syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Paling tinggi hakikat itu karena sudah mendalam. Bahasa merasakan nikmat manis itu bahasa hakikat. Sejatinya, senyatanya. Kalau ma'rifat itu baru mengenal namanya. Mengenal kita ibadah ini rasa manis, rasa nikmat. Tapi kalau hakikat itu sudah sejatinya nikmat, sejatinya senang, sejatinya gembira. Meninggalkan maksiat sejatinya nikmat meninggalkannya. Jadi kalau baru merasakan itu baru namanya ma'rifat. Tapi kalau sudah
Jadi kenikmatan, merasa nikmat. Orang bagaimana sih kalau nikmat itu sampai mangan bakal rasa nikmat nambah maning nambah beli pengennya kan buat gimana keluar weteng wareg kan buat berangkat ketemu keluarga mau ya. Kalau barang-barang mubah, barang-barang si pangan si baka kita nikmat itu aja diterusakan. Tapi kalau semacam niki kita lagi ibadah nih Gusti Allah, makin nikmat ya terus laka putus-putus pengennya aja putus bu ki sing diarani sejatine hakikote kayak gitu dinamakan hakikat ya kayak ini. Jadi pengen terus mau pikirannya pengen terus mau kok bakal wis nikmatnya kayak kotan ini dunia niki kecil langka nilai karena kita merasakan ketemu karo Allah. Jadi bakal ketemu karo Allah niku apapun kemewahan di dunia ini sangat-sangat kecil. Tidak ada nilainya. Itulah yang dinamakan hakikat. Sejatinya atau senyatanya. Makanya abtonul bawatin paling batin. Tadi ada batin, ada paling. Berarti paling tinggi silakan mari. Itu ketika kita tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa pengen berhenti. Sehingga apa? Rasa dunia ini hilang. Jadi fana. Yang ada rasanya nikmat bertemu Allah. Itu abdonul bawatin namanya. Nah dinamakan apa? Ilmul hakikat. Ini yang tadinya yang 12 dari ilmu zahir 12, ilmu batin 12, 24 semuanya itu diringkas menjadi 4. Jadi 4 menjadi 4 itu yaitu tadi. Di 4 jadi 4 itu zahirus syariah rupane menjalankan perintah, menjauhi larangan dan mengetahui hukum. Batinus syariah dinamakan ilmu toreko. Jadi kalau kita syariat, orang kalau sudah syariat saja sebenarnya. Kalau benar-benar menjalankan dan menjauhi larangan dan menjalankan tahu hukum-hukumnya, itu nanti timbul menjadi jalan. Jalan kebaikan. Jalan yang menuju kita nikmat. Jalan yang menuju kita menjadi kenal. Oh, ternyata orang menjalankan perintah Allah yang sesungguhnya dan menjauhi larangan Allah yang sesungguhnya. Inilah jalannya yang sebenarnya. Jadi tahu arah. Tidak harusnya ke barat jadi belok ke selatan. Tidak. Kalau belok ke selatan berarti masih belum terarah, masih bingung. Nah itu jadi nanti ketemu jalan. Nah ketemu jalan, kalau sudah jalan kita ini terlalu lurus dan mulai merasakan nikmat, manis, mulai baru. Itu namanya mengenal. Nah kalau sudah kita mengenal, dengan mengenal ini pengennya tidak putus. Sama orang percintaan itu pertama kenal, saya contohkan biar masuk akal.
Sampean kalau pacaran, bahasanya kalau ya bahasa zohir sih, tak kenal pasti tak sayang kan begitu. Pasti kenal dulu. Itu kenal itu namanya awal ma'rifat ilmu syariat. Orang Islam ini pertama itu mengenal, yaitu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makrifat awal namanya. Bukan yang dimaksud tadi di ilmu ini, bukan. Itu semua muslim. Nah, kalau sudah ini namanya tetap ini syariat nih. Syariat awal juga ada makrifat, tapi dengan makrifat ini lain. Kalau makrifat ini itu berarti sudah namanya batin. Sudah ranahnya hati, ruh dan jiwa. Jiwanya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau terus kita ini enggak mau berhenti, saking nikmatnya, saking manisnya, terasa, muncak terasanya itu nikmat, sehingga tadi digambarkan itu kecil ngelihat kemewahan dunia ini, kebiari dunia ini enggak ada apa-apanya. Nah, percintaan manusia pertama mungkin belum, kalau baru kenal pertama kan, baru kenal tadi, contoh di syariat itu. Baru kenal, kalau belum dilakukan, artinya belum jauh, cuma kenal doang. Namun ada tarikan. Apakah sampean itu mempunyai rasa sayang? Tidak. Mempunyai rasa nikmat? Tidak tentunya, biasa. Tapi lama-kelamaan karena dibiasakan, entah obrolannya, entah lihat tingkah lakunya, entah lihat wajahnya, entah lihat tubuhnya, postur tubuhnya, sehingga lama-lama menarik dan menaruh cinta. Kalau sudah rasa cinta pertama, sampean apakah langsung semuanya sama yang dicintai itu dikasihkan semua? Tentu tidak. Dikasihkan enggak? Tidak kan? Dikit demi dikit. Lama kelamaan sudah tahu karakternya dan semuanya, tingkah lakunya, modelnya semua. Nah, sayangnya, ininya, omongannya dan semua sampai ke dalam hati ini kayaknya bisa untuk menjadi istri. Nah, itu lama-lama karena sudah lama, baiknya semuanya lah kebagian dinilai. Sampean apapun punyanya, sehingga yang harusnya sampean untuk kebuatan lain diminta sama dia, itu dikasihkan nggak? Pasti dikasih. Saking rasa sayang, saking rasa, sehingga sampean duduk teringat, jalan teringat, lagi makan teringat, mau tidur teringat, nggak bisa tidur, pas tidur sebentar ingat lagi. Udah ingat terus sampai lagi kencing, lagi berak, lagi ngobrol orang lain, ngantur, ya kan? Pernah nggak? Iya, semua biasanya begitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, nanti sehingga yang lain bisa ketutup, baru itu yang namanya
kot. Nah, kalau tadi baru perjalanan, terus kita perjalanan udah jauh, udah mulai ada rasa sayang, rasa nikmat, rasa nyaman, rasa ini. Nah, sehingga dikit-dikit punya dikit, sayang nih saya, mau dimakasih makan sendiri, kasih buat kekasih. Lah, terus dibagi. Ntar lama-lama kalau sudah, ini namanya ma'rifat. Ini namanya ma'rifat. Dikasihkan. Sebagian mengenal, sudah senang, dari rasa senang. Nah, punya duit sedikit, saya belikan ini, entah kerudung atau bajunya. Sebenarnya buat sendiri, akhirnya dibagi. Nah, lama-lama saking ngebleknya, ya tadi tidur ingat ini terus ingat, sampai teringat terus mau makan ingat dia, ya terus ingat terus lama-lama. Nah, kayak begitu itu, sehingga punya duit, walaupun dia ini mau beli rokok, mau makan, sayang saya nggak usah makan, nggak usah rokok, kasihkan sama dia semua. Nah, baru dinamakan hakikat. Nggak mau lepas soalnya. Nah, ini kayak begini nih contohnya. Kalau sudah semua ini apapun, sehingga kalau ini kan nggak ada harganya, yang lebih gede saya ya tadi ngobrol sama orang lain pikirannya ke sana, lagi makan pikirannya ke sana, itu namanya fana, hilang, sirna. Jadi ininya ada condongnya ke dia. Nah, ini pun begitu. Kalau sudah kita manisnya luar biasa kayak begitu itu, sehingga rasa kemewahan gebyarnya dunia ini yang luar biasa, kata orang yang lagi senang-senangnya dunia itu. Tapi nggak ada papanya kalau sudah cintanya kepada Allah ini. Nggak ada apa-apa. Nilai-nilai yang mewah di dunia ini nggak ternilai. Itulah namanya hakikat. Wa yusamma ilmal hakikat. Wala budda min khusuliha kuliah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-syari'atu sajaratun. Syariat itu bagaikan pohon, kata Syaikhul Qadir Jilani. Syariat bagaikan pohon. Wat tariqatu aghsanuha. Nah, torekoh ini cabang-cabangnya. Pohon mangga itu kan banyak cabangnya. Itu cabang-cabangnya itu pang-pangain iku arane torekoh. Jadi bakal syariat kita ini matang, sungguh-sungguh benar dilaksanakan. Syariatnya yang benar-benar itu nanti bercabang. Ini namanya jalan. Jadi banyak jalan. Jalan banyak pang-pang begitu itu, tetap jalurnya satu. Wal ma'rifatu awraquha. Ma'rifat ini daun-daunnya. Daun-daunnya banyak itu. Pang sama daun, banyakan pang apa banyakan daun? Banyakan itu namanya ngenal. Tahu ini, rahasianya Allah dibuka. Rahasia itu daunnya. Kan banyak itu jadi. Tahu ini, tahu yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Itu. Nah, kalau sudah tahu, wal ma'rifah itu awraquha, daun-daunnya. Wal hakikatu asmaruha. Hakikat adalah buahnya. Nah, hasilnya dari kenal ini, itu nanti kita tahu buahnya. Oh, ini apa namanya? Tahu ini ternyata untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk. Jadi tahu nanti. Jadi tahu kegunaannya, sejatinya dari daun tersebut, dari tahu ini
sekedar tahu, tapi karena sudah dijalanin jadi nyata. Oh, gunanya ini ternyata untuk liput bumi barangkali, atau yul arti. Oh, ini untuk jadi tahu sejatinya. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim udah di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim sudah di Arjawinangun. Bismillahirrahmanirrahim sudah di Tegal Kubu. Di orang Bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai ngaji di sini sampean tahu-tahu bisa di rumah juga lagi dikir. Nah, itu namanya haki bisa nyatakan. Nanti buahnya. Nah, kalau di dalam hatinya, ya itu tadi, kalau sudah merasakan nikmat yang tidak ada tara, sebab bertemu Allah itu tiada tanding. Sampai lihat surga, belum, nggak ngiler surga itu. Ngilat itu melihat bidadari, nggak ngiler, nggak kepencut, nggak menghiraukan, karena sejatinya ini bukan itu, tapi bertemu Allah. Itulah. Nah, semua itu kan makhluk Allah. Bidadari, surga, apa? Ya, kalau sudah ketemu Allah, terserah Allah. Kita mau apapun, mau surga, mau bidadari, mau kemana? Mau nengok neraka, mau nengok lain. Karena sudah terus-terusan merasakan bertemu Allah. Jadi kalau nikmatnya yang tidak ada tara, itulah yang namanya hakikat. Jadi di atas ma'rifat, buah hakikat itu merasakan. Wal hakikat itu asmaruha, hakikat itu adalah buah-buahnya ma'rifat. Jadi buahnya kita kenal ini, itu menjadi apa namanya? Dia menjadi hakikat. Jadi sejatinya, senyatanya. Tahu yang sebenarnya. Wal Qur'anu jami'un bi jami'iha bid-dilalati wal isarati tafsiran wa ta'wilan. Qala Sahibul Majma'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Quran ini sudah mencangkup segalanya. Ada yang ada syariat, ada thariqat, ada ma'rifat, ada haki di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita paham Al-Quran dan mengamalkannya, ya sudah mudah. Sebab semua itu sudah di dalam Al-Quran. Sudah di dalam Al-Quran. Tafsiran itu tergolong untuk orang-orang yang masih umum. Jadi apapun yang ditafsiri di dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan, perluasan-perluasan, itu masih umum. Kalau takwilan itu sudah mendalam. Takwilan itu sudah mendalam. Makanya sampai pengen dia anak soleh, pengen dia anak alim, ya dong, kalau Gusti Allah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya lu kalau Gusti Allah, ya Allah, berikanlah menjadi orang-orang yang paham tentang ilmu agama dan juga bisa mendalam dalam isinya ilmu agama, takwilan. Itu dari rahasia-rahasia yang sebenarnya akal itu tidak mampu. Makanya orang-orang tertentu takwil. Maka kalau tafsiran itu masih perluasan arti. Dalam Al-Quran itu tafsiran. Kalau takwilan itu, jadi muncul hal apapun yang tidak bisa diukur oleh akal,
langsung ketemu tak 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 gitu. Jadi lebih mendalam. Ada tafsiran itu masih jangkauan dohir. Qala sahibul majma'i rahimahullah ta'ala at-tafsiru lil awam. Tafsiran itu bagi orang-orang yang masih awam, perlu tafsir, perlu penjelasan. Kalau takwilan, wat takwilu lil khawas. Nah, kalau takwilan ini jadi orang-orang yang istimewa. Jadi bisa sekaligus ada secara akal tidak ketemu. Orang awam mungkin bisa kalau yang dohir-dohir, tapi kalau yang batin-batin susah. Untuk ke depan orang ini begini sudah dikasih tahu oleh Allah. Untuk ke belakang, untuk besok dan ini terusnya begitu. Nah itu nanti yang begitu namanya takwil. Kalau tafsir itu sudah kelihatan, barang kelihatan. Contoh, kelihatan itu barang contoh kayak makna apa namanya awal pertama maknanya awal, ataupun makna qadim dingin tafsirannya awal di mana di qadim dingin itu kan masih umum. Tapi kalau takwilan yang tidak bisa diukur oleh akal, yang sudah tidak ada di dalam tafsirannya ini, terus langsung ketemu secara batiniah. Orang ini, apa contoh Kang Ehong. Kang Ehong ini besok dapat rezeki, sudah tahu, itu namanya takwil. Kang Ehong ini besok mau kedatangan orang besar barangkali. Tak kedatangan KDM atau kedatangan Prabowo barangkali, contoh saja. Sudah ketahuan terus nyata. Nah itu namanya kan nggak bisa diketahui oleh orang banyak kan? Itulah. Li'annahumul ulama urrasikhuna. Karena orang-orang khos ini yaitu ulama-ulama yang sudah murasikh. Apa murasikh itu? Murasikh itu yang ilmunya sudah dinyatakan. Sudah benar-benar mendalam, bukan sekedar ilmu zahir, bukan sekedar ilmu syar'i, tapi ilmu batin pun mendalam sehingga tahu. Di bahasa bisa tahu apa? Sadrone winara bahasa Jawa kan. Nah niku. Wa makna rusukhi ats-tsabat wal istiqrar wal istihkamu fil ilmi. Maknane rasikh itu, rasikhun, orang alim yang sangat mendalam dohir batin, yaitu kuat, teguh, dan jadi kuat, kokoh, dan teguh. Kuat, tidak gampang tergoda. Sehebat apapun masalah dunia, entah kecantikan, entah kemewahan, tidak. Kuat. Tentang maksiat pun tidak tergoda. Seapapun, sehebat apapun, secantik apapun barangkali. Contoh kalau orang yang masih belum rasikh, tentu ada orang cantik menggoda telanjang. Sampai kegoda betul. Hah? Nah, kula cerita wali jurid. Wali jurid niku ahli ibadah.
wong soleh waliullah. Jadi ceritanya saking tekune ibadah dan tidak melaksanakan maksiat. Orang ibunya kan janda. Ibunya pengen banget mangan bareng karo anaknya. Sehingga ditunggu orang berangkat-berangkat sembahyang wirid. Nah, aku pengen mangan denganmu sama bersamamu. Bahasa wetan mbok yo sedelo makan bareng dulu. Dulu makan bareng. Tapi terus masih berjalan. Sehingga saking pegele ibune nonggoni anak iki kok orang mengikuti aku, orang nuruti aku. Omongnya wong tua niku nyata, padahal sifatnya wali mesti nyata. Anakku aku sampai pengen mangan bareng kok orang gelem diajak mangan bareng. Ibadah terus nek ora kegoda ning wedok kang cantik, ning ora kegoda ning wedok kang cantik, ojo diarani ibumu. Ucapanmu kok ternyata ora suwe yo pegawene salat dikiran, sholat dikiran. Nah akhirnya anak bocah cantik datang ngerayu, iku loh, wong tua makanya kudu hati-hati padahal iku wali mau wis. Apa mani kula sampean? Ya udah. Nah makanya jawani-wani nih wong tua nih. Ya aku sebenarnya sih beli wani, maksudnya kan beli ngelawan nih wong tua beli. Mau saking ngeladeni Gusti Allah, mung saking karena wong tuane anduweni rasa kesel koten ucapane, makanya awas ning anak lho aja pada ucap mawon, bakal ucap ning anak sampai mangkelek. Mudah-mudahan bocah yang diatur jadi wong soleh. Mukoten kira-kira bisa melihat ben. Mudah-mudahan jadi wong alim bisa. Mudah-mudahan derajatnya mulia. Aja tuh Bandung kan mukoten bang ya. Aja lu nempel kan orang tua lu. Nah sehingga orang suwe lagi sembahyang zikiran, sembahyang zikir sholat zikir. Teka ucapan sing cantik nih. Itulah omongan teka ngerayu. Kok sampean kok ibadah wae. Iki aku seneng karo awakmu. Kalau mau bahasa wetan, ingsun iki seneng karo sampean. Apakah sampean seneng tadi aku? Kila wong-wong ngoten. Dilalai. Tapi karena kisah dibahas kita Rosyik dimuli lagi nyeritakan ke arah wong sing kuat, kuat, terus sabarane teguh dan pembongkar. Ia kokoh, kuat, kokoh dan teguh. Teguh gini, kuat, kokoh dan teguh. Sabar wal istiqrar wal istiqam. Tiga-tiganya. Ya orang lirik, lamun sampean ku ngelirik boten. Kiki wong ki rupane sing jare wong sing cantik niki lho. Iki Syekh ki anu temen kuat temen kok enggak. Kamen kita cantik ke, kamen kita molek kayak. Akhirnya dia tekas titik di lambi dicopot, dilepas. Hari kutangnya mah mau. Sampean lirik boten. Apa maning dibuka mukul, turun dibuka bagi sampean mandeng orang perangkat-perangkat, ngajaya kan boten. Boten.
iku wis dibuka dilepas baju lu kari kutange bae beling lirik titik gak lagi sing diarani kuat ya sing diarani kokoh kuat istiqamah istiqrar kuat kokoh kuat itu kan menjaga iman dan ini kokoh ya orang bisa diobat-olah beling lirik tetep baik la ilaha illallah Allah terus dikira sehingga dilepas kutangnya mohon kari embel-embele katun kabeh tetep mawon ya kokoh ya kuat ya kokoh ya teguh berarti harus digoyang harus diapa-apakan guys klambi dilepas kutang dilepas terus kan barang putih kabeh mulus laka belang setitik rambutnya bagus zaman ini rambutnya pirang-pirang dipirang nah wis kayak konten masya Allah jari si wadun ki dari si cantik nacak sih hari sore kasih tik lamun nengok celana ya lepisnya dilepas dipeloturakan hari sempak atau lamun nengok onder ya ondernya sih dilepas hari sempak bating boten li kedep pun boten tetep Allah sehingga saking kuatnya nacak sih bakal wis ndeleng barang ki sampean ndeleng barang rabe sedewek Jakarta sering gak lamun tuli ni arepe itu sampeyan anggerbe kan dadine ngajaki kan nah karena niki kan cerita hak karena berapa ceritakan resiko akhirnya dilepas juga sempakin buana rambut atau beli atau mulus ya sih urusannya ini kan macam-macam nah wis katon kabeh lu belum ya bling lirik setik-setik wis wong pam katene lamun kaya konon wong loroan bae ku Allah alam ulah dipercaya kan Tahu dibuka kelambine katon kutange kayak tangannya ki kering kayak ngono gimana? Ya kisi ini istri-istrinya tiap baik di kayak anak nikah. Kita sih lagi cerita nikah. Aja bayangkan mana-mana orang mana cerita hak. Sehingga mesti dibuka abe kiki. Syekh ki kayak kena temen. Kalau Gusti Allah kibrik kegoda beli apa teman-teman kuat nih kita kayak mencantik ya kayak menbulus ya kayak kok batik tangannya tasbih lu dicanjang tangannya jak juret dimekakan ning pupur iya batik bling lirik bling ngedep wis tekani pupurnya diri kemudian disorakan sampai tekaning barang istimewane ya angker beli ngelirik ki arane ulama urrosi kayak nih makanya bener-bener lah wali bisa kayak kono kekuatannya ini pokoknya kayak keten nih kok bisa nak video segala macam kebuka belakang gitu ora suwe gantung bulan kesian bulan karena saking nafsune bocah wadon dan ruginya bocah wadon mau sing ora dia apa akan dilirik be ora apa maning dipegang apa kok pune sih megang-megang akan ya batik lirik-lirik aja megang aku sih digeret-geret dek tekaning dalan ana wong angon abu zaman bukan kan zaman dulu kata kayak ya sematan angon hewan lah angon kebo iku wong angon kebo saking dia wis nafsu mau kan wis kadung kayak koten betul gila dewek mesti wong ada namun orang lagi gila kan ya emang dari ujian tekaning dalan wong angon kebo iku weh cek angon iki gratis
Ya langsung bocah ngoce. Tanpa pamitan kemarin wis dibuka kabeh kaya kon blodong-blodong ya udah. Nah, dibuka nglakoni karo bocah angon ke kebo ceritanya. Suwe-suwe wis tekan sekian bulan, meteng bocah. Wis meteng, hamil, lahir. Trek bayi lah lanang. Akhirnya si bocah wadon iki sirah hamil karo siapa? Masih perawan ketemu hamil turun dia laki. Perawan iki mau lah. Siapa nak pemani perawan janda gak mungkin. Tapi lamun bisa kayak gini sampean stop. Stop. Nah, lahir. Akhirnya ngomong si wadon iku, sirah karo siapa? Karo syekh sing tukang wirid. Ngomong kono lho. Ki gawe fitnah kan? Arane gawe fitnah. Jadi si masyarakat niki, masya Allah, beli sangka. Wong tukang zikir, tukang alim, ngomong bisa lakoni karo ngene. Kita dipaksa ngomong kamu kono bahasa mau jangan fitnah. Tapi karena kekasih Allah yang luar biasa dijaga nih Gusti Allah, tetap. Akhirnya si masyarakat niki datang nih demo anak laka bapak pun bapak demo dikerutuki rumah keluar akhirnya ya betul kenapa iki sampean tiga udah coba tuh anaknya gitu ki sampean jare ya mau diceritanya jare sampean ngambil iki anaknya menang baik si second terus tahu ngomong sawise pada ngutuki umay ta mitnah niku belum macam ngomong dari second nek iya iki anakku engkau bayi bakalan ngomong digawan desa dia dilihat dituding anak ini ning syekh mau kah bayi sirah ngomong apa siapa sing dadi bapane sirah siapa sing ngambil sirah ngomong bayi lo nah kinlah sing diarani asrar karomah dipaini Gusti Allah siapa sing ngambil sirah jawab bayiku pasti bayi celeret tuh ngejawab aku maulah ngecepres lah jadi seorang perlu saksi maning itu ting awalnya muka-muka ngomong bayi nih sampai ke mauli kita ke anak ini duduk anaknya syekh niku digoda coba dengan izin Allah kan digoda sampai muka ini mau singet awal lah beli tergoda bahkan bling lirik sampai diplak-plakakan ini yang beli kegoda akhirnya Melayu stres dewek anak ngomong kebo dan dikulani karo ngomong kebo ngomongnya gratis ya wis ngomong kebo lagi dia orang nggak duit nah, gratis nah kulani ki sejatinya anak wong ngomong kebo lah kebo kawan lah jadi jopet nyata akhirnya kan din wong sing syariatik bener-bener maulah jadi syariatnya benar-benar dijalankan sing wis kula terangkan mau sehingga tumbus jadi torekoh tumbus jadi batine syariat jadi torekoh batine torekoh jadi makrifat nah niku jadi hakikat nah niki sing diarani rosih tenan niki niki kegoda sampai bisa ngomong ya mau sami tapi sampai namun kayak konten ting apa mohon berdus bisa ngomong kok dengar pesampean ya dan bayi bisa ngomong kan bayi ku durung dawan daw jebrot bisa ngomong bayi bisa menceritakan segala macam singkat awal sampai tekaning
akhirnya jaluk maaf kabeh sah. Akhirnya sing dia no ya wadone karo tukang lo kayak Bun, niki maksudnya kula mola sing ulama urrasikhun di kayak apapun tapi mau lu dadi nyata omongane wong tua makanya kudu hati-hati wong tua dibangun ngomongin anaknya niku namun karena niku wis gala-galane wis murasik wis tumancep zahir batin syariate dan hakikat ma'rifat niki sehingga terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala apapun modelnya tetap dijaga oleh Allah namun kesalahan sekedar makan sebenarnya ceritanya sekedar makan wong tua saking kepengen saking seneng emosi dia anak soleh dia anak ahli ibadah seneng banget namun kepengen bareng mangan yang punya kan orang mangan orang buru-buru mikirin mangan buru-buru mikirin jajan buru-buru mikirin nyandang suka Gusti Allah saking manis ibadah mulane itu namanya sejati nih tiara ini hakikat itu jadi bakal ma'rifat itu baru mengenal tahu manis tahu nikmat tapi bakal wis nikmat wis tidak ada tara itu namanya hakikat nah ini tadi namanya hakikat sehingga hilang pikiran yang lain duniawi dan apa hilang anane Gusti anane Allah ini yang boleh ceritakan mau hakikat atau harus pertanyaan apa fana hilang tadi hilang rasa ning masalah lain Gusti Allah cuma rasanya ning Allah pun mangga barangkali yang mau tanya tentang Toriko nih mantan dari gue parane nerangkan hakikat ma'rifat itu anak contoh dohir kang lebih masuk akal kan niku kenikmatan ning Gusti Allah Bun ayo monggo yang mau bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten